It feels young and dumb, wanna know how it feels. Like your blood only run and run. It's like, ooh, say, don't cry, the water is fine. You say, know what it's like. Semakin hidup sebuah skena, musik skena, itu karena memang ada produksi. Nah, PTC memposisikan diri sebagai yang memproduksi band-band ini gitu. Sekarang hari apa nih? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalian ngapain? Kamis, Jumat, Sabtu. Mas Dang agak unik sih kali ini. Karena waktu itu kita main di mana ya? Deus. Waktu itu kebetulan aku iseng ngechat Mas Dang. Jadi Mas Dang, Astera main di sini. Di Deus. Kalau di Deus, kalau bisa datang. Di beres lagu ketiga, Mas Dadang nyolek ini. Set. Bawa 7 lagumu ya ke aku gitu. Aku tunggu gitu. Ini lagi main Mas Dadang, kayak kita bisa ngobrol lebih serius deh gitu. Tapi ya oke Mas, dan deal gitu. Dan ya udah kayak gitu, saat itu juga kita langsung join gitu, dan ya sampai saat ini ya. Mungkin mereka juga masih yang paling muda ya di antara dua band itu. Paling muda gabung di PTC, paling muda secara umur juga, jadi masih like cute. Tapi aku bisa ngerasain ada sedikit punk attitude di mereka gitu. Bright tapi like punya pegangan sebuah ideologi gitu. Ketika awal nonton Astera dan Om bilang ke mereka, oh gimana Om gitu, mereka tanya ke perform kami gitu. Om cuma bilang, ekspektasi Om sama kalian ketinggian kayaknya ya gitu. Om memutuskan untuk jatuh cinta dengan mereka gitu loh. Jatuh cinta dalam artian untuk band baru, ya pendatang baru gitu. Mereka punya harapan yang besar sekali untuk menjadi lebih besar dari sekarang gitu. Kalau Om lihat sendiri itu bakalan they're gonna be the next big thing from Bali. Kebayang ada snare elektronik juga. Tapi Kolaborasi itu adalah apa yang mereka sajikan sebagai karya atau apa yang mereka miliki. Ini yang kita sudah pilih dari mereka. Kita kolaborasikan dengan apa yang kita miliki juga. Jadi bisa dibilang satu program ini bukan cuma menguntungkan satu belah pihak gitu. Dua belah pihak menguntungkan. Mereka akan belajar bagaimana caranya misalkan rekaman atau bagaimana caranya mereka mengaransemen lagu, dan kita bisa membantu itu. Kolaborasi buat kita apa? Kita pun belajar. Oh musik yang baru tuh seperti ini ya. Oh anak-anak muda sekarang itu taste-nya seperti ini. Cara mereka main ini, cara berpikirnya seperti ini. Jadi itu adalah bagian dari kolaborasi buat aku. Dan itu untuk membentuk satu hal yang bagus banget. Ya kita harapkan bagus banget. Dan buat kita berdua adalah kita sama-sama mendapatkan keuntungan dari situ gitu loh, di musik ya. Jadi ujungnya kamu mau gini nih? Ujungnya atau mau gini? Karena ternyata semuanya ketika masuk studio ternyata nggak seintimidasi itu, jadi kayak lebih santai dan keluar semua sih, semua ide-ide keluar gitu. Jadi lebih kaget itu karena awalnya kita ngira kayak nih serem banget nih, ternyata enggak gitu, gitu. Kalian masih bisa mengemukakan ide kalian gitu setelanjang itu, dan mereka masih bisa nerima banget malah, dan itu di luar ekspektasiku sih. Tapi kalau ngomongin Astera, itu di luar ekspektasiku sejujurnya. Karena aku tidak tahu anak-anak ini siapa. Kita baru ketemu waktu ini. Dan aku nggak pernah nonton mereka manggung, nggak tahu lagu mereka seperti apa gitu. Setelah mau masuk baru dengerin, terus akhirnya baru ngerjain selagu kan. Itu baru yang bisa aku bilang aku surprise. Kerak itu aku masih ngerasa, aku nggak ngerasa cak, aku nggak rasa itu. Secara beat, secara chord atau arrangement itu masih ada
ada familiar gitu. Jadi untuk dapetin itu ya aku berusaha untuk mentranslate dari demo. Terus saya juga nggak tahu soalnya sebelumnya Astera itu kan sama kayak Christian. Jadi begitu di sini dengerin demo, ketemu drummernya, ketemu personil lainnya, baru tahu oh mereka ada visi yang lain. Maksudnya mereka ini banget apa? Ada sisi raw-nya banget sebagai anak band gitu. Tapi dibungkus sama teknologi sekarang. Kamu bikin apa yang dulu? Dari apa namanya? Dari prosesnya pun kayak berbeda banget dari kita sebelumnya yang kita lakuin gitu. Proses kerjanya lebih tertata aja. Karena kita kan proses pembuatan karya kemarin kayak bolak-balik, misalkan gitar, drum, bisa balik ke gitar lagi, vokal bisa balik ke gitar lagi gitu. Jadi segala halnya memang dibuat sistematis yang nggak buang-buang waktu jadinya gitu. Sejak di sini ya aku mulai dengar dari suara miking, suara dari ampli langsung digabung sama direct dan udahlah kalah lah suara gitar-gitar band dulu. Nah, kalau Astera mereka ini brights ya. Bahkan dari progresi chord-nya gitu. Atau fill in dari terutama departemen gitar. Aku ngetik gitar itu prosesnya ternyata ini harus dibikin seperti ini nih dulu, dicari dulu soundnya yang dari awal supaya nanti tuh jadi nggak ribet gitu untuk proses nge-mix pada akhirnya. Sebelum join sama PTC ya udah ngetik aja gitu, yang penting nyaman. Noise ya udah gitu. Noise sedikit. Tukang mixing yang bener gitu. Iya, Ya. Masuk sini, ini nih yang harus dilakuin nih stepnya, teknisnya. Oh ternyata, kalau sound udah jadi itu lebih enak. Ya nggak diapa-apain pun udah enak ternyata gitu. I'm feeling like it always hits my mind. I start to see from miles away at night, and suddenly I let you in. You're right, you're right, you're right. Know what it's like if you never jump. Kan kayak doubler kan nggak perlu chorus. Astera mungkin lebih ke perpaduan teknologi kali ya, perpaduan antara songwriting dan rasa teknologi this day. Jadi untuk menggabungkan itu supaya tidak seragam sama yang sudah ada. Ya boleh aku bilang kalau Astera mungkin lebih ke tren ya. Do you know how it feels young and tough? Wanna know how it feels like your blood all and run and run. Dulu take vokal aja, kayak cuman yang udah take vokal gitu. Atau minum air jahe udah sekedar gitu doang tanpa pemanasan take vokal gitu. Kalau sekarang enggak sih, maksudnya pasti ngamuk sih ya kalau gitu sekarang. Banyak Mas udah ngasih masukan untuk pernapasan tentang gimana power up vocals dan masukan-masukan di beberapa take vokal kayak masih kosong, itu aku merasa kayaknya enggak deh gitu. Tapi Mas udah ngasih masukan coba ditambahin lagi beberapa nada atau melodi atau whispers itu. Dan itu sangat wow, gini ya ternyata jadinya lebih tebal, aku jadi lebih pede sih jadi kalau bawain live gitu. And suddenly I will let Sorry Kak Den. Do you know how it feels young and tough? Wanna know how it feels like your blood all and run and run. It's like say don't cry, the water is fine. Waktu membahasakan secara produksi, ya paling kita ngutak-ngutik
yang ribet kemarin cukup panjang dalam mencari sound drum yang memang enak, dan drummernya nggak punya drum, so ya udah difasilitasi sama Palel dan Denny, dan akhirnya ketemulah tone yang diinginkan. Jadi bukan hanya bagus saja ya, bukan secara frekuensi bagus saja, tapi tone yang diinginkan. Harus agak sedikit ada komen-komen ke drummernya, karena ini bukan masalah kamu bermain sesuai urutan ya, tapi detailnya itu, hal-hal kecil itu harus diperhatiin. Drum ya itu tadi sih, terutama yang gebrak gitu, habis dikasih saran kemarin sama Mas Dadang, Mas Kris sama Bli Den itu kayak coba kamu main Super 16, coba kamu main lebih santai gitu, yang lebih nge-groove gitu, kayak oke, ternyata jadi ya lebih easy listening lagi lah, begitu ya, lebih easy listening gitu. Dan enggak deh, kayak belum deh. Belum dulu, oke. Kok berarti kan di first aku hilangin yang itu tak hilangin ya, aku ya. Lurus aja. It's like we say, don't cry, no water is fine. Yang duanya up semua ya? Ya. yang salah satu yang paling ikoniknya sih kita bass kita, yang diisi oleh salah satu suhunya bass di Indo gitu, Ko Kris. Awalnya Mas Dadang nyampein biar lebih groovy bass kalian, udah langsung basisnya yang beneran gitu. Dan Ko Krisnya langsung aja udah gas gitu, dan ya apa ide yang kita sampein, Ko Kris aku pengen ada moog nih, aku pengen bass yang kayak gitu, terus groovy bass yang lebih catchy gitu. Jadi dapet gitu. Baru kita ya? Nah, gitu ya. Aku ngisi buat mereka tuh sebenarnya kehormatan juga buat aku, karena mereka percaya aku untuk naruh track yang itu akan menjadi ada di situ seterusnya. Tapi itu juga surprise buat aku, itu juga something fresh buat aku sebagai player ya yang main di situ. Itu aja sih sebenarnya. Kalau dibilang ngelihat keunikan ya itu unik sih. Don't cry gitu ya. Nah itu kita Don't cry, the water is fine. Itu tuh kayak kita pengen nenangin teman-teman yang denger nih, kalau udah kalian belum nyoba nih, orang sebenarnya jalannya aman-aman aja kok, baik-baik aja kok. Ya nggak sih? Dan siapa tahu itu malah kamu lebih bisa jadi manusia yang manusia lagi gitu. Ya buset. Menemukan kebebasanmu sendiri. Manusiakan. Media ini bisa menjadi wadah yang tepat sih untuk memaksimalkan regenerasi terkhususnya kalau saat ini kita bicara Astera yang lagi di Bali ya, band-band yang ada di daerah itu gitu, karena seperti yang tadi aku sempat mention di awal, banyak kok potensi-potensi yang ada. Selain kita mengeksplor di dapur tentang musik kita juga bisa mengeksplor daerah-daerah yang kita bakal perform gitu, dan kita bisa bertemu face to face dengan pendengar kita yang di luar sana, yang mungkin sampai saat ini ada beberapa yang belum sempat ketemu dan kita sempat main ke sana. So itu aja sih saudara harapanku.